Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Saya Lintang Priastuti. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus meningkat. Hingga kemarin, lebih dari 51.000 penumpang tercatat datang dan pergi dari sejumlah stasiun di Daop 6 Yogyakarta. Jumlah penumpang ini terdiri dari 27.000 penumpang yang datang dan 24.000 penumpang yang berangkat. Kepadatan penumpang terpantau di Stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta serta Stasiun Balapan Solo. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus penumpang masa libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan sejak dini. Memanfaatkan momen libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro Yogyakarta dipadati wisatawan pada Senin siang. Guna mengurai kepadatan, Polresta Yogyakarta melarang bus wisata masuk ke kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro Yogyakarta, Saudara, terus dipadati wisatawan pada Senin siang. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di ruas Jalan Malioboro sisi utara hingga di sisi selatan di seputaran area 0 km. Dari nomor polisi kendaraannya, diketahui wisatawan ini sebagian besar berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa. Polresta Yogyakarta melarang bus wisata masuk ke kawasan Malioboro. Wisatawan yang datang menggunakan bus akan diminta berhenti di kantong-kantong parkir di luar kawasan Malioboro dan dilanjutkan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum. Diperkirakan, Saudara, kondisi padat wisatawan di kawasan Malioboro masih akan terus berlanjut hingga memasuki Tahun Baru 2026. Dari pantauan kami di sini sudah mulai padat. Namun demikian, untuk ring luar Kridosono, Kusuma Negara, Sudirman, ataupun Urip Sumoharjo, Tugu yang ke utara, Tugu yang ke barat masih cukup lancar. Dari Yogyakarta kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Stasiun Tawang, Semarang dipadati penumpang. Peningkatan jumlah penumpang didominasi perjalanan untuk mudik maupun liburan. KAI Daop 4 Semarang telah melakukan berbagai antisipasi untuk menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan, antara lain dengan menambah petugas pelayanan, meningkatkan pengawasan operasional, serta memastikan sarana dan prasarana dalam kondisi andal, termasuk menambah 3 perjalanan kereta api, yakni KA Kaligung tambahan serta 1 kereta tambahan lainnya, termasuk KA Montis yang masih terbuka bagi masyarakat yang akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kondisi terkini pantauan mudik di libur Natal dan Tahun Baru? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila dan juru kamera Dedi Stio di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Mila. Seperti apa kondisi di Stasiun Tawang hari ini? Sudah terlihat apakah ada peningkatan jumlah penumpang? Ya, Lintang dan juga Saudara, seperti yang terlihat di layar kaca Anda, untuk area di Stasiun Tawang ini memang sudah dipadati oleh penumpang baik yang akan berangkat maupun yang turun dari kota tujuan seperti kota Jakarta dan juga Surabaya. Di mana untuk perharinya untuk penumpang yang turun maupun yang naik ini diperkirakan sekitar 20.000 lebih penumpang yang diberangkatkan dari stasiun-stasiun di wilayah KAI Daop 4 Semarang maupun yang turun di wilayah KAI Daop 4 Semarang. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, sebenarnya untuk lonjakan sendiri ini sudah terjadi sejak 18 Desember 2025 lalu, yang mana ini adalah sejak awal pembukaan posko angkutan Nataru 2025 dan Tahun Baru 2026 seperti itu, Lintang. Dan hingga saat ini, Lintang, untuk jumlah penumpang yang melakukan perjalanan baik dari Stasiun Tawang maupun stasiun lainnya yang berada di wilayah Daop 4 Semarang ini lebih dari 70.000 penumpang yang sudah menggunakan layanan moda transportasi kereta api, di mana untuk saat ini
posko Nataru dari PT KAI Daup 4 Semarang ini mengoperasikan setidaknya ada 31 perjalanan kereta api, termasuk juga nanti ada 3 tambahan kereta api lainnya, dan disediakan 321.000 tiket ataupun tempat duduk yang bisa diperuntukkan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun libur Nataru 2025 dan juga tahun baru 2026. Seperti itu, Lintang. Tadi Anda menyebutkan ada penambahan armada begitu dan tiket kereta api yang disiagakan oleh PT KAI Daup 4. Tapi bagaimana dengan fasilitas di stasiun Tawang sendiri? Apakah ada penambahan fasilitas begitu mengingat ini akan semakin ramai jelang Natal dan Tahun Baru mendatang? Ya, Lintan dan juga saudara, tentunya dengan adanya penambahan perjalanan kereta api, kemudian juga tempat duduk yang disediakan ini cukup banyak, sebanyak 321.000 tempat duduk ataupun tiket yang bisa diakses oleh para penumpang. Tentunya ini dibarengi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti pelayanan ini ditambahkan, petugas pelayanan, kemudian juga petugas pengamanan, dan juga sebelum dilakukan ataupun dibukanya posko angkutan Nataru 2025 ini, dari PT KAI Daup 4 Semarang ini telah melakukan segala rangkaian untuk mengecek kondisi dari kereta api sendiri untuk memaksimalkan kenyamanan dan juga keamanan perjalanan dari penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api tentunya. Kemudian juga ini ada daerah-daerah khusus, Lintang dan juga saudara, yang dilakukan mitigasi, di mana ini ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti banjir, kemudian juga tanah longsor dan lain sebagainya, yakni ada di daerah Grobogan, Pekalongan, Cepu, dan juga Semarang. Ini dari petugas-petugas yang juga telah disiagakan di sepanjang rel perjalanan, ini juga ditambah, termasuk juga pengamanan dari TNI Polri ini juga diikut sertakan untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan dari penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api. Seperti itu, Lintang. Baik, berarti tidak hanya penambahan perjalanan dan armada, namun juga PT KAI Daup 4 juga bersiap dengan fasilitas yang disiagakan di Stasiun Tawang Semarang. Terima kasih Febriana Mila dan juru kamera Didi Setio dari Stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kita ke Denpasar. Acara tahunan Denpasar Festival 2025 digelar pada 20 hingga 23 Desember 2025. Warga antusias untuk datang ke festival yang menghadirkan berbagai kuliner khas Bali. Pengunjung yang datang tak hanya turis lokal, namun juga turis mancanegara. Suasana keramaian terlihat di berbagai stan kuliner tradisional, kerajinan, dan produk fashion lokal. Beragam pertunjukan seni dan budaya pun menambah semarak Denpasar Festival yang menjadi agenda wisata akhir tahun di kota Denpasar. Kalau di rumah itu 2 keranjang mangga, kalau di sini 8 keranjang seharinya. Kalau ininya porsinya ini berapa ya, lebih koknya banyak. Banyak. Kompas Siang masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi upaya Karanji adalah peci khas Gorontalo yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Upaya Karanji ini terbuat dari akar mintu. Selengkapnya di Kompas Siang. Sampah adalah masalah terbesar yang kami hadapi di kampung. Masyarakat 80% itu menebang kayu di kawasan hutan. Tanaman Arabica itu sebenarnya sangat spesial, hanya saja di lokal tuh harganya sedih sekali ya gitu. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Itu adalah bentuk pengabdian dengan menggunakan Joloro kita melayani masyarakat. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Alhamdulillah kita berkat di kopi, Abah bisa nyekolahin anak. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan, bahwa dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Astra
untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bagi yang terbaik saat berlibur, bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Memang, Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cerita Rasa, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pria idaman selalu jadi pilihan. Pria idaman lebih bisanya. Hanya Cedea, lebih ikannya. Ditumis, digoreng, dibakar. Cedea tiap hari bikin boros nasi. Lebih ikannya. Cedea lebih enaknya. Saudara, saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara. Hari ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Surabaya dan Gorontalo sudah bersiap jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto di Surabaya, Jawa Timur. Ada juga Puspasari dan juru kamera Kris Kamisma di Gorontalo. Pertama kita akan menuju ke Surabaya terlebih dahulu. Saudara, ada Alfian Rahman. Selamat siang, silakan, ada cerita menarik apa hari ini? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Ada beberapa cerita menarik dalam edisi Cerita Nusantara Surabaya, Jawa Timur kali ini, di mana yang pertama, ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada ratusan pelajar dan juga sekolah di Surabaya terkait program dan juga inovasi pro lingkungan. Kemudian nantinya para penerima penghargaan ini akan dilibatkan sebagai mentor dalam masyarakat dalam program Zero Waste di Kota Surabaya. Berikut ulasan selengkapnya. Ratusan pelajar hingga instansi sekolah menerima penghargaan dari Wali Kota Eri Cahyadi terkait berbagai macam program pro lingkungan seperti budidaya tanaman, pengolahan sampah organik dan anorganik, hingga adopsi dan pemanfaatan lahan untuk penghijauan kota. Penghargaan tersebut meliputi Sekolah Adiwiyata, Proklim atau Program Komunitas Ramah Iklim,
Eko School, Eko Pesantren, hingga Pangeran dan Putri Lingkungan. Para penerima penghargaan nantinya akan bergerak bersama masyarakat untuk pengelolaan sampah di lingkungan sekolah maupun kampung, penghijauan, hingga kesehatan lingkungan guna mencegah terjadinya potensi bencana alam seperti banjir di Surabaya. Anak-anak kita sudah bisa merubah lingkungannya, anak-anak kita sudah menjaga lingkungannya. Karena itulah nanti program ini akan bergandengan dengan programnya memilah sampah di tahun 2026 untuk semua RW, semua kampung perkampungan. Dan nanti juga ada aturan dari teman-teman LH bagaimana agar anak-anak ini juga menjadi leader-leadernya nanti di kampung-kampung. Semua anak-anak ini berusaha lingkungan, nanti kita ajak juga orang tuanya. Jadi karena ini juga ada orang tua zero waste, ada 590 keluarga zero waste. Maka itu nanti kita sebar yang ada di masing-masing kampungnya untuk menjadi mentor-mentor. Akhirnya pada 2026 yang kita mengatakan zero waste memilah sampah sudah bisa berjalan. Untuk selanjutnya di lingkungan sekolah saya akan memperbanyak sosialisasi tentang cara pengelolaan sampah organik, terutama di siswa-siswinya, karena sekarang tuh masih banyak sekali siswa-siswi yang merasa masih jijik dengan adanya maggot BSF. Dan saya harap kedepannya masyarakat luar dan juga generasi muda sekarang itu bisa meneruskan dan bisa menjaga lingkungan. Pemkot Surabaya menargetkan 2026 akan menggalakkan sekolah adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan hidup tidak hanya untuk tingkat SD, namun juga di tingkat SMP guna mempercepat program pemerintah kota terkait zero waste atau konsep gaya hidup dan pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk meminimalkan sampah hingga mendekati nol. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya, saudara, kita lanjut ke sorotan kedua, tulisan kedua ini terkait inovasi yang dilakukan oleh seorang siswa sekolah dasar SD Kaliasin 1 Surabaya yang berhasil berinovasi mengolah limbah cangkang telur menjadi bahan makanan dan juga minuman. Cangkang telur sendiri diyakini dapat membantu mengurangi angka stunting karena tinggi kalsium. Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Sanggrama Rasio Alwarisi, siswa kelas 6 SDN Kaliasin 1 Surabaya berkreasi mengolah cangkang telur menjadi bahan berkhasiat mencegah stunting dan asam lambung pada anak. Kreasi ini berawal dari rasa kepeduliannya yang banyak melihat sampah rumah tangga terutama cangkang telur. Ia kemudian mempelajari kandungan pada cangkang telur yang didapati ternyata berkalsium tinggi. Berbekal ilmu tersebut, Rasio kemudian mencoba mengolah dengan mencuci cangkang telur hingga bersih kemudian digiling hingga halus. Butiran cangkang telur kemudian dipanaskan ke dalam oven untuk menghilangkan bakteri dan melembutkan cangkang telur agar teksturnya bisa halus saat disaring. Serbuk ini bisa dicampurkan pada puding untuk mencegah stunting pada anak atau dicampurkan ke dalam minuman kopi untuk mencegah asam lambung. Keinginan untuk mengurangi limbah cangkang telur awalnya, tapi setelah saya sudah bisa mengumpulkan cangkang telur, saya cari itu cara mengolahnya dan ketemulah bisa diolah menjadi pupuk tanaman. Tapi ternyata cangkang telur juga bisa menjadi bahan tambahan makanan yang saya juga temukan di jurnal-jurnal karena cangkang telur punya kalsium yang tinggi sehingga pastinya sangat bermanfaat untuk tanaman dan untuk kebutuhan manusia. Sementara itu, kedua orang tua dan guru Rasio di sekolah mengapresiasi kreativitas Rasio. Olahan cangkang telur ini juga telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya tidak didapati bakteri Salmonella. Istilah dari adanya suatu proyek yang telah ditampilkan, ditunjukkan dan sudah diperiksa oleh Ananda Rasio ini memang luar biasa. Dari sekolah sudah sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini sehingga menjadikan suatu edukasi bagi kita semua khususnya untuk teman-temannya di SDN Kaliasin 1. Sehingga dari pihak sekolah sangat mendukung sekali dengan adanya proyek yang sudah dilaksanakan oleh Ananda Rasio. Saat ini, Rasio bersama kedua orang tuanya juga telah mengembangkan olahan cangkang telur dijadikan sebuah produk untuk pupuk, bubuk makanan, dan kopi lur atau kopi telur.
Produk ini dipasarkan di pameran UMKM. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya Lintang, itu dia dua informasi dalam cerita Nusantara hari ini dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali pada Anda di studio. Baik, dari Surabaya kita akan terbang ke Gorontalo. Sudah bersiap Puspa Sari dan juru kamera Kris Kamisma di Gorontalo. Silakan Puspa, ada cerita menarik apa hari ini? Ya, terima kasih. Selamat siang, Lintang dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, melestarikan warisan budaya. Seorang warga di Gorontalo menjadi pengrajin upia karanji atau peci khas Gorontalo. Upia karanji yang dibuat dari anyaman akar mintu ini dipasarkan melalui media sosial ke seluruh wilayah Indonesia. Upia karanji adalah peci khas Gorontalo yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Upia karanji ini terbuat dari akar mintu. Roland, seorang warga di kota Gorontalo, menjadi pengrajin upia karanji sejak kecil. Bahan baku utama pembuatan upia karanji adalah akar mintu atau sejenis rotan kecil yang hanya bisa ditemukan di pedalaman hutan Gorontalo. Prosesnya tergolong panjang dan melelahkan. Dimulai dari pengambilan akar mintu di hutan, pembersihan dari kulit luar, hingga teknik anyaman manual yang memakan waktu berhari-hari. Pembuatan atau menganyam upia karanji dibutuhkan kesabaran dan keuletan, lantaran satu persatu akar mintu dirajut hingga menjadi sebuah kopiah yang menarik. Roland mengaku untuk bisa membuat satu upia karanji membutuhkan hingga 4 hari, tergantung kualitas dan pola yang dipesan oleh konsumen. Roland bilang, belajar menganyam upia karanji sejak umur 10 tahun yang diajarkan oleh orang tuanya. Upia karanji milik Roland saat ini hanya dipasarkan melalui media sosial dan telah beredar di seluruh Indonesia. Dia tingkat kesulitan tergantung kualitas. Misalkan tingkat kepadatan maksudnya macam yang ada yang cuma kualitas standar, ada yang kualitas semi premium, ada yang premium, ada juga yang super premium. Kalau yang paling sulit mungkin yang super premium. Yang biasanya itu yang ada logo-logo, itu ada gambar-gambar biasanya. Dengan harga yang terjangkau, namun memiliki kualitas premium, usaha rumahan seperti milik Roland terus bertahan sekaligus melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia dari bumi Serambi Madinah. Agustia Safrudin, Kompas TV, Gorontalo. Ya, informasi selanjutnya, saudara, dari ikan hias hingga reptil ekotik. Beragam hobi kini menjadi peluang usaha. Pemerintah Kota Gorontalo meresmikan pasar hobi sebagai tempat komunitas untuk berkumpul, berbisnis, hingga untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo membuat pasar hobi untuk membuka peluang usaha bagi sejumlah komunitas yang ada di Kota Gorontalo. Pasar hobi ini berada di Pasar Sentra Modern Kota Gorontalo. Beberapa kios yang telah disediakan diisi oleh sejumlah komunitas hobi. Di pasar hobi ini, warga dapat menemukan berbagai ikan hias, reptil, kucing, burung, ayam serama, mainan Tamiya, hingga tata rias. Tidak hanya transaksi jual beli, namun warga juga bisa bersuah foto dengan berbagai jenis hewan peliharaan komunitas di pasar hobi ini. Para komunitas ini mengaku senang karena diberikan wadah untuk berkumpul dan menyalurkan hobi sambil membuka peluang usaha. Kami dari komunitas Unggas, khususnya untuk ayam hias dan burung hias, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Gorontalo yang telah memberikan ruang tempat kepada kami untuk menyalurkan hobi kami, sekaligus memberikan fasilitasi tempat sebagai wadah untuk tempat silaturahim. Selain jadi wadah silaturahmi antar komunitas, pasar hobi ini pun dinilai menjadi langkah positif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti edukasi terhadap satwa maupun reptil. Kalau dari kami Pet Lovers Gorontalo, khususnya komunitas reptil, Pak, dikasih tempat ini sama pemerintah, kami merasa diwadahi, kemudian merasa dikasih tempat, apalagi ya,
Karena kalau ular kan biasanya kalau siang atau malam kita kalau di luar riskan karena berbenturan langsung sama penduduk dan masyarakat yang takut. Nah, kalau kita dikasih tempat begini diwadahi sama pemerintah, kita merasa aman karena ada tempat simpan juga kalau dari masyarakat yang pengen lihat, mereka yang datang. Sejumlah komunitas di Pasar Hobi ini mengaku akan rutin menggelar berbagai kegiatan demi menarik minat pengunjung dan berharap pemerintah kota terus mendukung dan memaksimalkan fasilitas di Pasar Hobi ini. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Studio Lintang. Baik Puspa Sari dan juru kamera Kris Kamis dari Gorontalo. Sebelumnya ada Alfian Rahman dan Cilmi Ardianto Fani dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kompas Siang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Harga cabai di Boyolali, Jawa Tengah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Cabai rawit kini tembus Rp80.000